Assalamualaikum Sobat Picasso, selamat datang di channel Picasso Rocks and Carpet. Tahukah Anda bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan dalam agama Islam? Bulan Muharram termasuk salah satu dari keempat bulan haram atau bulan mulia. Di Muharram terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Berikut Picasso Carpet merangkum 10 diantaranya. Yang pertama, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Telah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa telah diperingatkan oleh Allah agar tidak mendekati pohon buah kur. Namun akibat tipu muslihat iblis, akhirnya Ibu Hawa dan Nabi Adam memakan buah tersebut. Akibatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Bulan di mana Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi tidak lain adalah bulan Muharram. Peristiwa turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 30-39, surah Al-A'raf ayat 11-25, surat Al-Hijr ayat 26-38, surat Al-Isra ayat 61-65, surat Taha ayat 115-127, dan surat Asy-Syadd ayat 71-78. Yang kedua, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir besar. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 300 tahun namun tidak berhasil, dan hanya sekitar 70-80 orang yang menjadi pengikutnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab bagi kaumnya yang membangkang dan melampaui batas. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dan menurunkan banjir bandang yang sangat dahsyat. Nabi Nuh sebelumnya telah membuat sebuah bahtera besar berlayar bersama para pengikutnya. Atas izin Allah, hewan-hewan liar pun ikut berlindung dari banjir dalam kapal Nabi Nuh selama 150 hari. Allah lalu menyurutkan banjir dahsyat tersebut sehingga bahtera Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Peristiwa surutnya banjir bandang pada masa Nabi Nuh dan berlabuhnya bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi tersebut terjadi pada bulan Muharram. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran api. Selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim menyaksikan umatnya menyekutukan Allah dengan menyembah berhala yang dibuat sendiri oleh ayahnya. Meski Nabi Ibrahim telah menyeru agar hanya menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah, namun hanya sedikit dari umatnya yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di kuil Babylon dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Akibat dari penghancuran berhala yang dilakukan tersebut, Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup selama 40 hari. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ke-40 ketika pembakaran api telah padam, Nabi Ibrahim tetap hidup dan dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Hari di mana Nabi Ibrahim diselamatkan dari api pembakaran tersebut terjadi di bulan Muharram. Yang keempat, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Musa merupakan salah satu nabi dari Bani Israel yang hidup di negara Mesir. Pada saat Nabi Musa diutus untuk menyampaikan risalah kenabian bersama Nabi Harun alaihissalam, negara Mesir dipimpin oleh seorang Firaun yakni Raja Ramses II. Ketika menyampaikan risalah kenabian, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah yang berupa kitab Taurat. Wahyu dari kitab Taurat tersebut pertama kali turun pada bulan Muharram. Yang kelima, terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam juga diutus untuk membebaskan Bani Israel yang diperbudak oleh Firaun. Proses pembebasan Bani Israel dari perbudakan Raja Mesir bukanlah hal yang mudah. Hingga Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Musa berupa kemampuan membelah lautan menggunakan tongkat. Peristiwa terbelahnya Laut Merah ini terjadi pada bulan Muharram. Yang keenam, Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulit menahun. Nabi Ayub merupakan salah satu nabi yang mendapat ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyakit kulit menahun yang tidak kunjung sembuh. Akibat dari penyakit yang dideritanya tersebut, Nabi Ayub ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan istrinya. Nabi Ayub pun bermunajat dan bertaubat pada Allah, dan akhirnya Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub. Penyakit kulit menahun Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah pada bulan Muharram. Yang ketujuh, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Nabi Yunus merupakan nabi yang diutus untuk membawa risalah kenabian kepada kaum Ninawa. Selama bertahun-tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya memiliki dua pengikut yaitu Rubil dan Tanuh. Kemusyrikan dan kejahatan kaum Ninawa semakin merajalela sehingga Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus yang berkelana tanpa tujuan bertemu dengan kapal nelayan dan menumpang kapal tersebut untuk menyeberangi pulau. Di tengah laut, Nabi Ayub bersama para nelayan diterpa badai hebat dan mengharuskan salah satu dari penumpang untuk turun agar kapal tidak tenggelam.
Setelah diundi 3 kali, nama penumpang yang diharuskan turun tetaplah Nabi Yunus. Sehingga dengan terpaksa Nabi Yunus turun dari kapal dan menceburkan diri ke dalam laut. Sehingga Allah mengutus Nun ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus tetap hidup meskipun berada di perut ikan paus selama 40 hari. Selama berada di perut ikan paus, Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah serta menyesal meninggalkan kaum Ninawa. Allah mengampuni Nabi Yunus dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus yang bertepatan pada bulan Muharram. Yang ke-8, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Fitnah yang didapat Nabi Yusuf menyebabkan Nabi Yusuf dimasukkan penjara oleh gubernur Mesir pada masa itu. Selama 7 tahun dalam penjara, Allah menyempurnakan keimanan dan karakter Nabi Yusuf dalam hal kejujuran, kebijaksanaan, kedermawanan, ketaatan, dan amanah. Nabi Yusuf juga diberikan kemampuan oleh Allah, yakni menafsirkan mimpi tentang segala hal besar di masa depan. Ketika dirasa sudah mampu menjadi pemimpin, Allah kemudian membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Bebasnya Nabi Yusuf dari penjara tersebut terjadi pada bulan Muharram. Yang ke-9, Nabi Yusuf berkumpul dengan ayahnya. Setelah berpisah selama 40 tahun dengan ayah dan adik kandungnya, Nabi Yusuf yang telah menjadi menteri di negara Mesir diperkenankan berkumpul kembali oleh Allah bersama ayahnya, Nabi Yakub, dan adiknya Binyamin. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Muharram. Yang ke-10, Nabi Sulaiman diberi kerajaan. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang diberi mukjizat mampu memahami bahasa binatang. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman merupakan raja yang sangat besar, di mana kekuasaannya bukan hanya meliputi bangsa manusia, tetapi juga bangsa jin. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan Allah untuk memilih dari ketiga pilihan, yaitu ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan kekayaan. Pada waktu itu, ilmu pengetahuanlah yang dipilih oleh Nabi Sulaiman. Seketika itulah Allah memberikan ketiga dari pilihan yang diberikan, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan kekuasaan. Hari di mana Allah memberikan ketiga anugerah tersebut pada Nabi Sulaiman beserta kerajaan besar, terjadi di bulan Muharram. Demikian 10 peristiwa penting pada bulan Muharram. Semoga menambah wawasan kita bersama ya Sobat Picasso. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.